Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yeni Anugrah Zafira Aulia, NIM terakhir 119. Saya Faratul Karima, NIM terakhir 142. Nama saya Sini Marcella, NIM terakhir 126. Saya Ibrilahin Akila, NIM terakhir 132. Nama saya Putra Andini, NIM terakhir 115. Saya Trisna Aulia, NIM 19862060123. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan ditetapkan guru dalam pembelajaran di kelas. RPP pada hakikatnya perencanaan untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang dilakukan dalam pembelajaran. Tujuan dan fungsi RPP. Tujuan RPP adalah untuk mempermudah hasil proses pembelajaran, memperlancar hasil proses pembelajaran, dan meningkatkan hasil proses pembelajaran. Dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka tenaga pengajar akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Sedangkan fungsi RPP adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Di sini saya akan menerangkan tentang unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu RPP. Yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup atau life skill. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai dan mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung yang dikembangkan melalui pengembangan silabus. Kemudian komponen dan sistematika RPP. Menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lampiran 4 tentang implementasi kurikulum pedoman pembelajaran, RPP paling sedikit memuat yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, materi pembelajaran, yang ketiga, metode pembelajaran, yang keempat, sumber belajar, dan yang kelima, penilaian. Pedoman pada prinsip pengembangan RPP yang meliputi 1. Kompetensi yang direncanakan dalam RPP harus jelas, konkret, dan mudah dipahami. 2. RPP harus sederhana dan fleksibel. 3. RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. 4. RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi, maupun gaya belajar. 5. RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. 6. RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tak berhenti belajar. 7. RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. 8. Proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam bentuk tulisan. 9. RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, remedi, dan umpan balik. 10. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. 11. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Langkah-langkah menyusun RPP. Permendiknas nomor 41 tahun 2007.
A. Menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi sekolah, mata pelajaran, tema, kelas atau semester, dan alokasi waktu. B. Menuliskan standar kompetensi atau SK yang merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan, pengembangan sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada suatu pelajaran. C. Menuliskan kompetensi dasar atau KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. D. Menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. E. Merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan SK, KD, indikator yang telah ditentukan. F. Materi ajar. Materi ajar yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. G. Alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai keperluan untuk pencapaian KD dan bahan ajar. H. Menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai KD atau indikator yang telah ditetapkan. I. Penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Yang terakhir, menentukan media atau alat atau bahan atau sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD serta materi ajar kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Perbedaan RPP kurikulum 2013 lama dan terbaru. Yang pertama, RPP lama. K1 dan K2 boleh tidak dirumuskan. Yang kedua, terdapat tujuan pembelajaran. Yang ketiga, terdapat metode pembelajaran. Yang keempat, penilaian terdapat di akhir RPP. Yang kelima, terdapat berlembar-lembar. RPP baru. Yang pertama, K1 dan K2, indikator dirumuskan. Nomor 2, tidak ada tujuan pembelajaran. Nomor 3, metode pembelajaran tidak dicantumkan. Yang keempat, penilaian dituliskan setelah kegiatan pembelajaran. Yang kelima, RPP baru hanya 1 lembar saja. Ada beberapa contoh RPP sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.